Perkenalkan, nama saya Melin Ali Titania, NPM 19321222124 dari kelas E5 Manajemen, akan mempresentasikan materi yang berjudul Developing New Product for Global Market, yaitu tugas dari bisnis internasional. Global Perspective Selling Saturn in Japan. Landasan program bauran pemasaran global adalah serangkaian keputusan kebijakan produk yang harus selalu dirumuskan oleh perusahaan multinasional. Kisaran pertanyaan kebijakan produk yang perlu ditangani sangat membingungkan. Produk baru apa yang harus dikembangkan untuk pasar apa? Produk apa yang harus ditambahkan, dihapus, atau dimodifikasikan untuk ini? Produk di masing-masing negara tempat perusahaan beroperasi. Nama merek apa yang harus digunakan? Bagaimana seharusnya produk dikemas, dilayani, dan seterusnya. Jelas, manajer produk yang bertanggung jawab atas lini produk perusahaan multinasional memiliki pekerjaan yang cocok untuk mereka. Keputusan kebijakan produk yang tidak tepat mudah dibuat seperti yang diilustrasikan oleh anekdot berikut. IKEA di Amerika Serikat. Perampokan di Amerika Serikat diganggu dengan masalah gigi. Toko berada di lokasi yang buruk. IKEA dengan keras kepala menolak ukuran tempat tidur dan lemari dapurnya agar sesuai dengan spray dan peralatan Amerika. Rak buku terlalu kecil untuk menampung pesawat televisi. Handuk mandi terlalu kecil dan terlalu tipis. Pelanggan membeli vas untuk minum karena gelas terlalu kecil, sofa terlalu keras. Meja makan terlalu kecil untuk menampung kalkum dan Thanksgiving. Sistem swalayan dan perpaketan mandiri IKEA membingungkan orang Amerika. Harga terlalu tinggi. IKEA memperbaiki situasi dengan mengadaptasi produk, memilih lokasi baru yang lebih besar, meningkatkan layanan, memangkas harga. Beberapa perubahan yang dilakukan di IKEA di Amerika Serikat telah diperkenalkan di Eropa. Misalnya soba lembut gaya Amerika telah menjadi hits besar di Eropa. Saturn, sebuah unit dari General Motors Corps, sangat populer di Amerika Serikat dengan pendekatannya yang menyegarkan dalam menjual mobil. Popularitas mobil di pasar US adalah karena formula unik dari retail ramah pelanggan, harga, dan tanpa nawar-menawar. Mengingat kisah suksesnya di Amerika Serikat, GM memperkirakan bahwa Saturnus mungkin juga berhasil di Jepang yang sangat kompetitif. Mobil tersebut diluncurkan pertama kali di Jepang pada bulan April 1997. Strategi peluncuran Saturnus di Jepang adalah untuk menghadapi kompetisi lokal dengan bersaing sebagai mobil sehari-hari. Ini memasang kemudi kanan dan kiri, menambahkan fitur seperti kaca spion lipat. Saturn juga mendirikan jaringan dealernya sendiri, langkah yang agak tidak biasa untuk diimpor mobil. Tujuan Saturnus adalah untuk mendaftarkan 20 dealer eksklusif yang hanya akan menjual Saturnus. Perusahaan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk mencapai targetnya. Mobil itu dihargai $14.000, kompetitif dengan merek lokal dan lebih murah daripada kebanyakan import lainnya. Saturn juga banyak berinvestasi dalam periklanan untuk membangun pengenalan merek. Iklan menunjukkan adegan markas Saturnus di tenis dan tenaga penjualan Jepang yang memakai
tampilan casual Saturnus. Terlepas dari semua antusias dan sikap yang baik, penjualan sejauh ini mengecewakan. Pada tahun 1998, Saturnus hanya menjual 1.400 kendaraan. Beberapa faktor tampaknya menjadi penyebab kemunduran ini. Salah satunya adalah waktu yang buruk. Ketika Saturnus diperkenalkan di Jepang, negara itu sedang mengalami kemerosotan ekonomi yang dalam. Tanggal peluncuran terjadi beberapa hari setelah pemerintah menaikkan pajak penjualan menjadi 5% dari 3%. Sebuah langkah yang melemahkan pasar mobil secara keseluruhan. Penjualan sedan satu-satunya subkategori tempat Saturn awalnya berkompetisi, jatuh di sekitar waktu peluncuran. Beberapa analisis juga merasa bahwa strategi Saturnus tidak akan menarik pembeli mobil impor di Jepang. Kas pembeli mobil asing menginginkan mobil yang membuatnya menonjol dari keramaian. Impor yang sukses dari Amerika Serikat pada dasarnya adalah mobil Amerika seperti Jeep Cherokee dan Cadillac Chevrolet GM. Menyiapkan jaringan dealer sendiri juga menimbulkan beberapa tantangan. Ekonomi berarti bahwa beberapa dealer potensial bersedia mengambil risiko menjual model mobil yang relatif tidak dikenal. Mereka yang tertarik mengalami kesulitan mengumpulkan uang. Dengan hanya 20 dealer, calon pelanggan mungkin juga kesulitan untuk menemukan outlet dealer. Penjualan sedikit meningkat pada tahun 1999 dengan peluncuran model Calf 3 pintu. Pada bulan Oktober 1998, Saturn mengumumkan bahwa mereka berencana untuk membuka 80 toko baru selama 5 tahun mendatang. Saturn juga mendirikan showroom internet untuk melayani kebutuhan pembeli mobil yang mengerti internet dengan lebih baik. Namun, GM akhirnya menghentikan penjualan setelah hanya menjual 1.002 mobil Saturn pada tahun 2001. Namun, Saturn tampaknya telah membuat beberapa dampak di pasar mobil Jepang. Toyota mengadopsi pendekatan No Haggle Saturnus terhadap penetapan harga di beberapa dealernya di Jepang. Procter dan Gamble di Australia daripada membuat popok sekali pakai secara lokal di Australia seperti hanya dilakukan Kimberly-Clark, memutuskan untuk mengimpornya. Ukuran pasar Australia dan Selandia Baru tidak menjamin produksi lokal menurut P&G. Sayangnya, dengan menggunakan kemasan yang dirancang untuk kawasan Asia dengan label non-Inggris, P&G mengasingkan pelanggan di Australia. Pembuat mobil AS di Jepang, secara historis, penjualan mobil AS di Jepang cukup suram. Analisis menyalahkan hambatan impor dan fakta bahwa sebagian besar mobil buatan AS awalnya dijual dengan setir di sisi kiri. Namun ada faktor lain yang berperan. Penjualan mobil neon Chrysler selama tahun pertama pengenalan di Jepang jauh di bawah target. Pembeli mobil Jepang tidak menyukai kurva bulan neon. Mereka lebih suka desain Boxer. Penjualan Ford Taurus di Jepang juga lesu. Sebagai masalahnya adalah pada awalnya Taurus tidak muat di tempat parkir Jepang. Agar mobil dapat didaftarkan di Jepang, polisi perlu menyatakan bahwa mobil tersebut akan muat di tempat parkir pelanggan. Anekdot ini cukup menunjukkan bahwa bahkan perusahaan-perusahaan blue chip yang berperan pun kadang-kadang melakukan kesalahan. Ketika membuat keputusan produk di pasar global, selain lucu, setidaknya untuk orang luar, kesalahan produk terkadang bisa memberikan pelajaran berharga. Selanjutnya, Global Product Strategies. Perusahaan dapat mengejar 3 strategi global untuk menembus pasar luar negeri.
Beberapa perusahaan hanya mengadopsi produk atau kebijakan komunikasi yang sama digunakan di pasar dalam negeri. Mereka sebagai perpanjangan strategi komunikasi atau produk lokal mereka ke pasar luar negeri. Perusahaan lain lebih memilih untuk menyesuaikan strategi mereka dengan pasar lokal. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan asingnya. Alternatif ketiga adalah mengadopsikan penemuan strategi di mana produk dirancang dari awal pasar untuk pasar global. Menggunakan kerangka ekstensi atau adaptasi, penemuan untuk keputusan produk dan komunikasi mengarah pada 5 opsi strategis seperti yang ditunjukkan pada pameran. Pada satu ekstrim, perusahaan mungkin memilih untuk memasarkan produk standar menggunakan strategi komunikasi yang seragam. Ini juga perusahaan kecil sedikit sumber daya biasanya lebih memilih opsi ini. Bagi mereka, potensi hasil dari produk yang disesuaikan dan atau kampanye iklan biasanya tidak membenarkan biaya adaptasi tambahan. Perpanjangan ganda mungkin juga berfungsi ketika perusahaan menargetkan segmen global dengan kebutuhan serupa. Upaya pemasaran Billstack untuk produk sesama di Eropa adalah contoh yang khas. Produknya lip balm menawarkan kebutuhan yang sama di setiap pasar Eropa yang berbeda. Kecuali untuk beberapa modifikasi kecil, misalnya pelabelan produk yang sama dijual di setiap negara. Pada tahun 1995, Billstack menjalankan kampanye iklan Eropa yang seragam, menggunakan penentuan posisi yang identik dan tema iklan di seluruh negara. Secara umum, kebijakan produk standar yang digabungkan dengan strategi komunikasi yang seragam menawarkan penghematan besar yang berasal dari skala ekonomi. Strategi ini pada dasarnya didorong oleh produk daripada didorong oleh pasar. Kelemahannya adalah memungkinkan akan mengasingkan pelanggan asing yang mungkin beralih ke merek pesaing lokal atau asing yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka di banyak industri. Karena perbedaan dalam lingkungan budaya atau persaingan, produk yang sering digunakan untuk menawarkan manfaat atau fungsi secara dramatis berbeda dari yang di dalam negeri. Kesenjangan antara pasar luar negeri dan pasar dalam negeri mendorong perusahaan untuk memasarkan produk yang sama menggunakan kampanye iklan yang disesuaikan. Meskipun mempertahankan di skala ekonomi di sisi manufaktur, perusahaan mengorbankan potensi penghematan di sisi periklanan. Wrigley, perusahaan permen karet yang berbasis di Chicago, adalah praktisi tipikal pendekatan ini. Sebagian besar merek yang dipasarkan di Amerika Serikat juga dijual di pasar luar negeri. Wrigley perusahaan keras untuk menghasilkan produk dengan kualitas unggul yang seragam. Untuk membangun kategori permen karet, Wrigley menjual produknya dengan harga yang stabil dan rendah. Mengingat bahwa permen karet adalah barang impuls, Wrigley bertujuan untuk distribusi massal. Perusahaan melihat peluang untuk menjual produknya di setiap tempat, di mana uang berpindah tangan terlepas dari kesamaan dalam produk dan strategi distribusi Wrigley. Ada perbedaan besar dalam strategi komunikasinya. Manfaat yang dipromosikan dalam kampanye iklan Wrigley bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Di Amerika Serikat, Wrigley telah memanfaatkan peraturan merokok dengan mempromosikan permen karet sebagai pengganti rokok. Di beberapa negara Eropa, iklan Wrigley menunjukkan manfaat gigi dari permen karet.
Di timur jauh, Wrigley mempromosikan manfaat kebugaran wajah kampanye iklannya. Lanjut yang ketiga, produk opsi strategis, produk adaptasi komunikasi atau produk adaptation communication extension. Sebagai alternatif, perusahaan mungkin mengadaptasi produk mereka tetapi memasarkan menggunakan strategi komunikasi standar. Keadaan pasar lokal sering mendukung kasus adaptasi produk. Alasan lain untuk adaptasi produk biasanya menjadi strategi ekspansi perusahaan. Banyak perusahaan menambahkan merek ke portofolio produk mereka melalui akuisisi perusahaan lokal untuk meningkatkan ekuitas mereka yang ada yang dinikmati oleh merek diakuisisi. Merek lokal sering dipertahankan, meskipun faktor-faktor ini mengarah pada adaptasi produk, nilai inti yang sama dan perilaku pembelian di antara konsumen yang menggunakan produk mungkin membuka peluang untuk strategi komunikasi yang harmonis. Dalam konteks seperti itu, ide pemasaran cerdas dapat ditransfer dari satu negara ke negara lain. Terlepas dari perbedaan terkait produk, misalnya iklannya diproduksi Taiwan, perbedaan dalam keduanya, lingkungan budaya dan fisik di seluruh negara membutuhkan strategi adaptasi ganda. Dalam keadaan seperti itu, adaptasi produk perusahaan dan strategi komunikasi adalah pilihan yang paling layak untuk ekspansi internasional. Selain cepat, pengadaptasi produk dan iklan mematuhi beberapa peraturan pemerintah untuk produk penurunan berat badan. Ketika Slim Fast pertama kali diluncurkan di Jerman, iklannya menggunakan selebriti lokal. Di Inggris Raya, testimoni untuk alat bantu diet tidak diizinkan untuk menampilkan selebriti. Sebaliknya, kampanye pengenalan Inggris berpusat di sekitaran guru, penyanyi opera, dan lain-lain juga. Produk itu disesuaikan dengan pasar lokal di Inggris. Pisang menjadi rasa yang paling populer tetapi tidak tersedia di banyak negara. Pemasar global sejatinya mencoba mencari cara untuk membuat produk dengan cakupan global, bukan hanya untuk satu negara, alih-alih hanya menyesuaikan produk atau layanan yang ada dengan kondisi pasar lokal. Pola pikir mereka adalah membidik peluang pasar global. Strategi penemuan produk terdiri dari pengembangan dan peluncuran produk dengan pola pikir global. Black & Decker adalah contoh baik dari perusahaan yang mengadopsi pendekatan penemuan produk untuk ekspansi pasar global. Ini bertujuan untuk menghadirkan produk baru yang memenuhi kebutuhan dan peluang bersama di seluruh dunia. Untuk mengelola proses pengembangan produk globalnya, Black & Decker membentuk Dewan Rumah Tangga seluruh dunia. Komite pengarah ini menyetujui rencana global, mengalokasikan sumber daya dan memberikan arahan dan dukungan, di antara tugas-tugas lainnya. Salah satu inovasi produk yang muncul dari pendekatan perencanaan produk global ini adalah Center Flexible Snack Life. Snack Life pertama kali diluncurkan di Amerika Utara, dan kemudian 6 bulan kemudian di Eropa, Amerika Latin, dan Australia. Produk ini menjawab kebutuhan global akan pencahayaan portable. Snack Life dan Australia, produk ini menjawab kebutuhan global akan pencahayaan portable. Snack Life terbukti menjadi hit besar di seluruh dunia. Perusahaan lain semakin mematuhi strategi penemuan di masa lalu. Procter & Gamble Europe adalah tambal sulam operasi berbasis negara. Masing-masing dengan bisnisnya sendiri saat ini, P&G bertujuan untuk mengembangkan produk yang menarik bagi seluruh kawasan Eropa. Perusahaan-perusahaan lain juga baru-baru ini ikut-ikutan, memproduksi secara global, memasarkan secara lokal. Namun tidak semua upaya ini berhasil. Ford Mondeo adalah bagian memasarkan secara lokal. Namun, tidak semua upaya ini berhasil. Ford Mondeo adalah bagian dari proyek Ford 2000 untuk menempatkan proyek pengembangan produk Ford secara global. Mobil itu merupakan salah satu upaya pertama Ford menunjukkan strategi mobil dunia.
dikembangkan di Eropa. Mobil ini dijual di Amerika Serikat sebagai sedan Contour and Mercury Quick. Meskipun versi Eropa terjual cukup baik, versi Amerika mengalami kegagalan besar. Pembeli mobil Amerika menganggap modelnya terlalu kecil dan terlalu mahal mengingat ukurannya. Ford berharap melakukan pekerjaan yang lebih baik dan Fiesta mobil kecil baru yang diluncurkan di Asia, Eropa dan Amerika Utara. Fiesta adalah mobil terlaris di Eropa. Fiesta yang diperbarui melalui ukuran yang sama dengan pendahulunya tetapi lebih ringan melalui penggunaan baja jaringan berkuatan tinggi. Fiesta dikembangkan dan dirancang di Eropa dan dibangun di Spanyol, Cina, Jerman, Thailand, dan Amerika Serikat. Selanjutnya, standardization versus customization. Baer yang berkantor pusat di Stuttgart, Jerman, adalah salah satu produsen radiator dari sistem pendingin produk udara terkemuka untuk mobil. Untuk mengadaptasi produk untuk memuaskan selera di pasar lokal, perusahaan mengandalkan lab desain senilai 6 juta US dollar, kantor pusatnya di Jerman, dengan meniupkan udara ke kendaraan pada kecepatan angin yang berbeda dan mengubah suhu. Labnya dapat mensimulasikan kondisi mengemudi di bagian manapun di dunia. Desain juga dipengaruhi oleh preferensi lokal. Orang Jerman lebih menyukai kaki yang hangat. Orang Jepang menyukai udara yang dihembuskan ke wajah mereka. Dan orang Amerika menyukai udara yang diarahkan ke seluruh tubuh mereka. Bekerja sama dengan pelanggan, pembuat mobilnya dan berdasarkan temuan lab, Baer mampu merancang unit pendingin udara yang memberikan kenyamanan maksimal. Driver menuju standarisasi. Tema yang berulang dalam pemasaran global adalah apakah perusahaan harus membidik strategi produk yang menstandarisasi atau yang disesuaikan dengan negara. Standarisasi berarti menawarkan produk yang seragam pada basis regional atau di seluruh dunia. Pergantian kecil biasanya dilakukan untuk memenuhi peraturan lokal atau kondisi pasar, misalnya penyesuaian tegangan atau peralatan listrik. Namun, pada umumnya, perubahan ini hanya menyebabkan kenaikan biaya. Kebijakan produk yang seragam memanfaatkan kesamaan dalam kebutuhan pelanggan di seluruh negara. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya. Penghematan biaya ini kemudian dapat diteruskan ke pelanggan perusahaan melalui harga rendah. Dengan kustomisasi di sisi lain, manajemen berfokus pada perbedaan lintas batas dalam kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran perusahaan. Di bawah rezim ini, perubahan yang tepat dibuat agar sesuai kondisi pasar lokal. Meskipun standarisasi memiliki orientasi yang digerakkan oleh produk, turunan biaya melalui produksi massal, penyesuaian diilhami oleh pola pikir yang digerakkan oleh pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyesuaikan produk Anda dengan kebutuhan lokal. Kekuatan yang mendukung strategi produk global meliputi 1. Common Customer Need atau kebutuhan pelanggan umum. Untuk banyak kategori produk, kebutuhan konsumen sangat mirip dengan beberapa negara. Fungsi produk digunakan mungkin identik, demikian juga kondisi penggunaan atau manfaat yang dicari mungkin serupa. Salah satu produk yang menyasar segmen global adalah Apple iPhone. Sejak Apple meluncurkan iPhone pada awal 2007, Apple telah menjual sekitar 13 juta pada Oktober 2008. Selain menawarkan fitur dan manfaat yang ditawarkan ponsel pintar pesaing, manfaat emosional dari kesejukan iPhone
juga merupakan alasan utama popularitasnya di seluruh dunia, terutama di kalangan pemirsa muda. Banyak kategori produk juga menunjukkan konvergensi terhadap namun mantap dalam preferensi konsumen. Tumbuh kesamaan yang dalam preferensi konsumen juga telah diamati di industri mobil. Laporan popularitas warna otomotif DuPont 2008 misalnya, mengungkapkan bahwa preferensi warna menyatu di seluruh dunia, tetapi dengan diferensiasi halus antar pasar juga. Yang kedua, pelanggan global atau global customers. Dalam pemasaran bisnis ke bisnis, pergeseran menuju globalisasi berarti bahwa bagian penting dari bisnis banyak perusahaan berasal dari perusahaan multinasional yang pada dasarnya adalah pelanggan lokal. Keputusan pembelian dan pengadaan biasanya terpusat atau paling tidak terregionalisasikan. Akibatnya, pelanggan seperti itu biasanya menuntut layanan atau produk yang diselaraskan di seluruh dunia. Yang kedua, scale economies atau skala ekonomi. Penghematan biaya dari skala ekonomi dalam pembuatan dan distribusi produk global dalam banyak kasus merupakan pendorong utama di balik langkah standarisasi. Penghematan juga sering diwujudkan karena efisiensi sumber daya atau pengeluaran R&D yang lebih rendah. Penghematan ini dapat diteruskan ke pelanggan akhir perusahaan melalui harga yang sangat rendah. Skala ekonomi menawarkan pesaing global memiliki keunggulan kompetitif yang luar biasa dan pesaing lokal atau regional. Namun, di banyak industri, alasan skala ekonomi telah kehilangan sebagian daya pikatnya. Prosedur produksi seperti manufacture, fleksibel dan produksi just in time telah mengalihkan fokus dan ukuran ketetapan waktu. Teknik CAD dan CEM memungkinkan perusahaan untuk memproduksi produk yang disesuaikan dalam ukuran batch kecil dengan biaya lebih rendah. Meskipun ukuran menyebabkan biaya unit lebih rendah, skala diskonomi tidak boleh diabaikan. Pembengkakan birokrasi dan kepuaskaryawan dalam operasi skala besar melunakkan menciptakan biaya tersembunyi. Selanjutnya, time to market atau waktu ke pasar. Di banyak industri, menjadi inovatif saja tidak cukup. Untuk menjadi kompetitif, perusahaan juga harus mencari cara untuk mempersingkat waktu untuk membawa proyek produk baru ke pasar. Hal ini terutama berlaku untuk kategori dengan siklus hidup produk yang lebih pendek. Dengan memusatkan penelitian dan mengkonsolidasikan upaya pengembangan produk baru pada proyek yang lebih sedikit, perusahaan seringkali dapat mengurangi siklus waktu ke pasar. Misalnya Procter & Gamble mencatat atau P&G mencatat bahwa peluncuran deterjen cucian cair di seluruh Eropa dapat dilakukan dalam 10% dari waktu yang dibutuhkan pada awal 1980-an. Ketika upaya pemasaran masih sangat terdesentralisasi, demikian pula grup teknik Swedia Alfa Laval telah mampu mempercepat waktu pemasarannya dengan merampingkan proses pengembangan produk baru globalnya. Selanjutnya, regional market agreement atau perjanjian pasar regional.
Pembentukan perjanjian pasar regional seperti pasar Eropa tunggal mendorong perusahaan untuk meluncurkan produk regional, misalnya pan-Europe, atau mendesain ulang produk yang ada sebagai merek pan-regional. Undang-undang yang mengarah pada pembentukan pasar Eropa tunggal pada tahun Januari 1993 berusaha menghilangkan sebagian besar hambatan perdagangan di dalam Uni Eropa. Ini juga menyediakan harmonisasi standar teknis di banyak industri. Langkah-langkah ini mendukung strategi produk Eropa. Mars misalnya kini menganggap Eropa sebagai salah satu pasar raksasa. Ini memodifikasikan nama merek untuk beberapa produknya, mengubah menjadi merek Pan Eropa. Marathon di Inggris menjadi Snickers, nama yang digunakan di benua Eropa. Ban Rider di benua Eropa diubah namanya menjadi Twix, nama yang digunakan dalam bahasa Inggris. Produk mereka sambil menjaga sebagian besar manfaat mengalir dari kebijakan produk yang seragam. Dua dari kebijakan desain produk ini adalah pendekatan modular dan produk inti atau pendekatan platform umum. Pendekatan modular. Pendekatan pertama terdiri dari pengembangan beberapa suku cadang produk yang dapat digunakan di seluruh dunia. Bagian-bagian dapat dirakit menjadi beberapa konfigurasi produk. Skala ekonomi mengalir dari produksi massal komponen produk standar yang kurang lebih dari beberapa lokasi. Vaillant, sebuah perusahaan Prancis yang merupakan pembuat boiler pemanas terbesar di Eropa, mencontohkan pendekatan ini. Variasi yang luas dalam selera konsumen dan standar bangunan di pasar pan-Eropa berarti bahwa Vaillant menawarkan ratusan model kettle yang berbeda. Namun akhir-akhir ini perusahaan telah mencoba meminimalkan biaya penyesuaian tanpa mempersempit penawaran pelanggan. Triknya adalah mengembangkan boiler yang memenuhi persyaratan lokal, tetapi dengan banyak fitur umum, misalnya burner control yang dapat dilakukan. Pendekatan produk ini, platform umum. Pendekatan ini dimulai dengan desain produk platform ini inti yang sebagian besar seragam. Lampiran ditambahkan ke produk inti agar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Penghematan dicapai dengan mengurangi biaya produksi dan pembelian. Pada saat yang sama, perusahaan yang mengadopsi pendekatan ini memiliki fleksibilitas yang memungkinkan mereka untuk memodifikasikan produk dengan mudah. Prosedur desain model dan dari pembuat mobil Prancis Renault mencontohkan pendekatan ini. Lebih dari 90% mendapatkan penjualan Renault berasal dari pasar Eropa. Bodi, mesin, transmisi, dan sasis dari model tertentu adalah sama di pasar yang berbeda. Perubahan kecil seperti pemanas yang lebih kuat di negara-negara Nordik atau AC yang lebih baik untuk mobil yang dijual di Eropa Selatan. Mudah diterapkan. Pendekatan platform umum telah muncul sebagai cara yang disukai bagi banyak pembuat mobil global lainnya. Di permukaan, teka-teki standarisasi versus kostumisasi dapat diselesaikan melalui beberapa jenis analisis biaya manfaat langsung. Pada bagian ini, memperkenalkan kerangka kerja yang sangat mendasar dan memungkinkan Anda untuk melihat ke dalam ekonomi masalah standarisasi dan kostumisasi. Misalnya MNC yang berbasis di Amerika Serikat mengembangkan minuman yogurt baru untuk mempermudah pada tahap ini. Perusahaan berencana untuk memperkenalkan minuman baru di 2 pasar dalam negeri. Skenario kasus dasar adalah strategi yang seragam untuk kedua negara dengan hanya sedikit perubahan yang mutlak diperlukan, misalnya menambahkan subtitle ke iklan TV Amerika Serikat untuk Brasil, menerjemahkan label botol dari bahasa Inggris ke bahasa Portugis. Skenario lainnya adalah mengadaptasi bauran pemasaran yang dirancang untuk Amerika Serikat saat meluncurkan minuman di Brasil. Selanjutnya, two illustration of the common platform approach with global product design. Yang pertama, Deere. Deere adalah salah satu produsen mesin pertanian terbesar di dunia.
traktor di seluruh dunia didasarkan pada 6 keluarga atau platform di mana elemen yang berbeda, misalnya mesin, kotak roda gigi, dapat dipasang untuk memenuhi kebutuhan di pasar lokal. Dengan sistem itu, Diri dapat dengan mudah bertukar ide desain. Misalnya beberapa traktor yang dibuat di Mannheim. Pabrik traktor merupakan Eropa Diri menggunakan gearbox baru yang dirancang di Amerika Serikat. Demikian juga beberapa traktor yang dibuat di pabrik AS mengandung konsep suspensi gender baru yang dikembangkan di situs Eropa. Sistem platform memungkinkan Diri memenuhi harapan pelanggan di seluruh dunia sekaligus meminimalkan biaya. Yang kedua, Electrolux. Electrolux telah menjadi pembuat peralatan rumah tangga terbesar di dunia. Memiliki lebih dari 40 merek berbeda seperti Electrolux Frigidaire, Kelvinator, AEG, dan Sanusi. Di Eropa saja perusahaan menjual 6.500 jenis oven yang berbeda. Pada Februari 1999, perusahaan yang berbasis di Stockholm mengumumkan rencana untuk merampingkan portofolio mereknya dan meresionalisasi proses desain produknya. Perusahaan bercita-cita untuk memindahkan portofolio produknya yang luas dari 15.000 varian produk yang berbeda ke platform produk umum dan merek yang lebih sedikit. Langkah ini akan menghasilkan biaya pembelian dan produksi lebih rendah. Electrolux berencana untuk memiliki platform umum di lemari es dan oven. Dengan pelanggan dapat memilih fitur tertentu di pasar yang berbeda. Apakah Electrolux akan berhasil harus dilihat ketika Whirlpool saingan globalnya memperkenalkan mesin cuci dunia. Dalam contoh ini, semua biaya adaptasi adalah biaya tetap. Namun pada kenyataannya beberapa biaya adaptasi juga bisa menjadi variabel. Bagian variabel dari biaya pengemasan atau bahan misalnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pengemasan atau bahan standar. Dengan standarisasi, MNC dapat memesan bahannya dalam jumlah besar dan dengan demikian memperoleh pengaruh dan menegosiasikan harga yang lebih rendah dengan pemasoknya. Di sisi manfaat, adaptasi dapat menyebabkan volume penjualan lebih tinggi. Juga konsumen di pasar tuan rumah dalam hal ini berhasil mungkin bersedia membayar lebih untuk produk yang disesuaikan. Dalam contoh kami, studi riset pasar menunjukkan bahwa pembuat minuman dapat mengenakan biaya $1,20 per botol untuk minuman yogurt yang disesuaikan dibandingkan dengan hanya $100 untuk versi standar. Kami berasumsi bahwa biaya variabel dapat $0,70 per unit dan sama untuk kedua skenario. Dari sudut ekonomi, pertanyaan kunci yang dihadapi perusahaan adalah apakah biaya adaptasi tambahan akan diimbangi dengan keuntungan tambahan yang berasal dari volume penjual lebih tinggi dan harga premium. Dengan kata lain, beberapa volume penjualan ekstra yang diperlukan untuk membenarkan biaya tambahan untuk mengadaptasi bauran pemasaran untuk berhasil. Untuk menjawab pertanyaan ini, manajer pemasaran perusahaan dapat melakukan beberapa analisis tipe titik impas yang sederhana secara khusus. Dia dapat menghitung tingkat penjualan berapa dibanding keuntungan dari kedua skenario. Untuk menempatkan angka ini dalam perspektif, mari kita asumsikan penjualan dalam kategori tersebut berjumlah 400 juta botol. Kemudian pangsa pasar tambahan yang diperlukan untuk membenarkan adaptasi yang disusulkan adalah 7 bagi 4 juta sama dengan 400 juta seperempat 1 bagi per 85%. Alat ini dapat digunakan untuk melakukan beberapa simulasi sederhana dan menjawab pertanyaan bagaimana jika misalnya, jika perusahaan memutuskan hanya untuk mengadaptasi iklan televisi tetapi mempertahankan produknya tidak berubah, maka penjualan es yang diperlukan untuk berhasil adalah IBEP 1.700
sama dengan 1/20, 0 berbanding 70/4, 3 berbanding 400.000 unit atau 0,85% pangsa pasar ekstra. Multinational diffusion atau difusi multinasional. Kecepatan dan pola penetrasi pasar untuk inovasi produk tertentu dapat sangat berbeda antar pasar. Tidak jarang, produk-produk baru yang secara fenomenal sukses di satu negara atau wilayah ternyata gagal di pasar lain. Contoh yang baik adalah konsol video game Xbox Microsoft yang pertama kali dirilis di Amerika Serikat pada November 2001 dan kemudian di Jepang pada Februari 2002 dan Eropa pada Maret 2002. Meskipun penjualan Xbox sangat mengesankan di Amerika Serikat, penjualan jauh di bawah ekspektasi di pasar. Tujuh bulan setelah peluncuran Xbox di Jepang, hanya 4.000 konsol yang telah dikirimkan. Salah satu alasan kegagalan Xbox untuk merayu gamer Jepang adalah bahwa game Xbox terutama ditunjukkan untuk orang-orang yang terbiasa dengan games komputer pribadi, yang jauh kurang populer di Jepang daripada di Amerika Serikat. Jelas, alasan lainnya adalah bahwa Jepang adalah pasar dalam negeri dari dua rival besar Xbox, Sony dan Nintendo. Pada bagian ini, kami akan memperkenalkan beberapa konsep dan wawasan dari penelitian difusi produk baru multinasional. Ini menjelaskan beberapa perbedaan dalam kinerja produk baru di antara beberapa negara. Secara umum, 3 jenis faktor mendorong adopsi produk baru: perbedaan individu, pengaruh pribadi, dan karakteristik produk. Individu berbeda dalam hal kesediaan mereka untuk mencoba produk baru. Pengadopsi awal sangat ingin bereksperimen dengan ide atau produk baru. Mengadopsi terlambat mengambil sikap menunggu dan melihat. Pengadopsi awal berbeda dari lamban. Dalam hal ini, ciri-ciri sosial ekonomi, pendapatan, pendidikan, status, dan sosial kepribadian dan perilaku komunikasi. Peran penting juga dimainkan oleh pengaruh pengadopsi sebelumnya. Penyebaran dari mulut ke mulut oleh pengadopsi sebelumnya seringkali memiliki dampak yang jauh lebih signifikan pada keputusan adopsi daripada faktor non-pribadi seperti iklan media. Untuk banyak kategori produk, tekanan teman sebaya akan sering menentukan apakah seseorang akan mengadopsi inovasi. Kumpulan faktor ketiga berkaitan dengan sifat produk itu sendiri. 5 karakteristik produk adalah kuncinya. Yang pertama, keuntungan relatif atau relative advantage. Sejauh mana produk baru menawarkan nilai yang lebih dirasakan bagi pengadopsi potensial daripada alternatif yang ada. Kompleksibilitas, apakah produk mudah dipahami, mudah digunakan. Selanjutnya, triabilitas, apakah prospek dapat mencoba produk secara terbatas. Yang kelima, observabilitas, seberapa mudah bagi calon pengadopsi untuk mengamati hasil atau manfaat inovasi. Bisakah manfaat ini dengan mudah dikomunikasikan? Secara variabel tersebut, terdapat beberapa karakteristik negara yang dapat digunakan untuk memprediksi pola penetrasi produk baru. Komunikasi yang pengarah pada transfer ide cenderung lebih mudah bila terjadi antara individu yang memiliki pola pikir budaya yang sama. Oleh karena itu, tingkat adopsi untuk produk baru di negara-negara dengan populasi homogen, misalnya Jepang, Korea Selatan, Thailand, biasanya lebih cepat daripada di negara-negara dengan budaya yang sangat beragam.
Ketika produk baru diluncurkan pada interval waktu yang berbeda, akan ada negara-negara memimpin, di mana ia pertama kali diperkenalkan dan negara tertinggal yang dimasukkan kemudian. Secara umum, tingkat adopsi tampaknya lebih tinggi di negara-negara tertinggal daripada negara-negara terdepan. Pengadopsi potensial di negara-negara tertinggal memiliki lebih banyak waktu untuk memahami dan mengevaluasi atribut yang dirasakan inovasi daripada rekan-rekan mereka di negara terdepan. Selain itu, seiring waktu, kualitas produk cenderung meningkatkan dan harganya biasanya turun karena skala ekonomi. Satu studi penelitian yang mengamati pola penetrasi barang tahan lama konsumen di Eropa mengidentifikasikan 3 karakteristik negara lain yang relevan. Variabel pertama adalah kosmopolitanisme. Kosmopolitan adalah orang-orang yang melihat melampaui lingkungan sosial terdekat mereka, sementara penduduk setempat lebih berorientasi pada sistem sosial langsung mereka. Studi lain meneliti difusi 6 produk di 31 negara berkembang dan maju di seluruh dunia. Temuan kuncinya adalah bahwa negara berkembang cenderung mengalami tingkat adopsi yang jauh lebih lambat daripada negara maju. Potensi penetrasi rata-rata untuk negara berkembang ternyata sekitar sepertiga dari itu untuk negara maju. Juga dibutuhkan negara-negara berkembang rata-rata 18% lebih lama dibandingkan 16,33 tahun untuk mencapai penjualan puncak. Salah satu metrik yang berguna untuk mencirikan lepas landas produk baru adalah waktu lepas landas, yaitu periode dari peluncuran produk baru di pasar negara tertentu hingga lepas landas. Lepas landas menandai titik balik antara pengenalan dan tahap pertumbuhan dari siklus produk hidup. Penelitian baru-baru ini melihat waktu lepas landas waktu 16 produk baru di negara. Rata-rata waktu lepas landas seluruh kategori berkisar 5,4 tahun di Jepang hingga 13,9 tahun di Cina dan Vietnam. Lihat penelitian dilakukan oleh Tellis dan rekan-rekannya menawarkan wawasan berikut. Mengembangkan produk baru untuk pasar global. Bagi sebagian besar perusahaan, produk baru adalah roti dan mentega dari strategi pertumbuhan mereka. Sayangnya, mengembangkan produk baru dalam usaha yang memakan waktu dan mahal dengan tantangan yang luar biasa. Proses pengembangan produk baru menjadi masalah utama bagi organisasi multinasional yang mencoba mengordinasikan proses pada basis regional atau bahkan di seluruh dunia. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pengembangan produk baru NPD global pada umumnya sangat mirip dengan situasi pemasaran domestik. Pada bagian ini, kami akan fokus pada aspek unik terjadi ketika upaya inovasi diimplementasikan pada lingkup global perspektif, menggambarkan pengembangan apa yang disebut minuman yang kaya vitamin yang menargetkan anak-anak di negara berkembang. Selanjutnya, vitamin fortified beverage for the developing world. Kekurangan vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, zat besi, dan diyakini mempengaruhi 2 miliar anak di seluruh dunia. Dampak dari kekurangan tersebut pada kemampuan belajar dan kesehatan anak sangat besar. Karena pil vitamin mahal untuk didistribusikan, salah satu solusi untuk memerangi masalah ini di negara berkembang adalah melalui fortifikasi makanan dan minuman dengan vitamin dan mineral. Perusahaan seperti Procter & Gamble dan Coca-Cola baru-baru ini meluncurkan minuman bervitamin yang ditunjukkan untuk keluarga kelas menengah dan menengah ke bawah yang meskipun tidak melarat, hampir tidak mampu membeli makanan paling bergizi untuk anak-anak mereka. Mengembangkan minuman yang diperkaya yang terjangkau, efektif, dan lezat adalah 3 tantangan. Nutri Delight, minuman bubuk rasa jeruk,
diluncurkan oleh P&G di Filipina pada tahun 1999. Namun produk tersebut tidak pernah sukses karena ternyata terlalu mahal. Produk lain, Nutrisari, yang diluncurkan P&G di Venezuela beberapa tahun kemudian, tampak lebih menjanjikan. Minuman bubuk mengandung 8 vitamin dan 5 mineral. Ini menjanjikan anak-anak yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih pintar. Rasa termasuk mangga dan markisa. Minuman ini dijual di toko-toko dan restoran McDonald setempat, di mana minuman ini telah menjadi minuman pilihan untuk sekitar setengah dari Happy Meal yang terjual. Coca-Cola mencoba mengembangkan minuman yang diperkaya pada tahun 1970-an, tetapi tidak berhasil karena teknologinya belum cukup maju pada waktu itu. Baru-baru ini Coca-Cola mendirikan Project Mission. Tujuan utama dari misi proyek adalah untuk memperluas hubungan dengan pemerintah daerah dari sekolah. Dengan menjadi warga korporat yang baik, Coca-Cola berharap dapat memajukan merek intinya dalam jangka panjang. Dengan bantuan dokter anak dan otoritas kesehatan, pembuat minuman ringan bereksperimen dengan beberapa kombinasi vitamin dan mineral untuk menghasilkan minuman yang diperkaya dengan memaksimalkan rasa dan efektivitas. Tes rasa dilakukan di negara-negara seperti Afrika Selatan dan Botswana. Salah satu hasil dari upaya tersebut adalah Capo, yang berarti yang terbaik dalam bahasa Spanyol. Minuman jus buah siap minum ini diperkaya dengan vitamin C, B1 dan B6. Ini telah diluncurkan di Argentina, Brasil, Chili, Costa Rica, Ekuador, Afrika Selatan, Peru, dan Turki. Di Peru, Capo hadir dalam 3 rasa, bubblegum, orange, dan nanas. Menargetkan anak-anak usia 8 hingga 12 tahun. Capo dipromosikan sebagai makanan yang enak, menyenangkan, dan sehat. Dan kolaborator, misalnya saluran distribusi pemasok. Untuk ide produk yang kreatif, jelas banyak produk baru yang sukses awalnya dimulai di laboratorium R&D. Sumber internal lainnya termasuk tenaga penjualan, karyawan, dan penelitian pasar. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan pengetahuan global mereka dengan mentransplantasikan ide produk baru yang berhasil di satu negara ke pasar lain. Contoh yang baik dari praktik ini adalah garis celana santai dan Dockers. Produk ini diperkenalkan di Jepang oleh Levi Strauss Japan pada tahun 1985. Ini menjadi sangat sukses di Jepang. Akibatnya, Levi Strauss kemudian memutuskan untuk meluncurkan lini tersebut juga di Amerika Serikat dan Eropa. Jelas semua ide produk baru adalah pemenang. Setelah ide-ide produk baru telah diidentifikasikan, mereka perlu disaring. Tujuannya di sini adalah untuk menyingkirkan ide-ide. Salah satu contoh model penilaian dengan Newport yang didasarkan pada hampir 200 proyek dari 100 perusahaan. Setiap proyek dinilai oleh manajer pada sekitar 50 kriteria penyaringan dan dinilai dari segi keberhasilan komersialnya. Model tersebut telah divalidasi di Amerika Utara, Skandinavia, dan Belanda. Menurut model Newport, faktor keberhasilan yang paling penting adalah keunggulan produk, keunggulan pesaing, kualitas lebih tinggi, dan fitur unik. Sebuah studi penelitian skala besar yang dilakukan oleh para penelitian di University of North Carolina melihat pendorong utama penerimaan konsumen tahun pertama dari kemasan baru. Para penelitian menganalisa database yang mencakup 301 produk baru yang diluncurkan di Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Beberapa temuan meliputi penerimaan konsumen lebih besar ketika produk diperkenalkan oleh merek dengan kekuatan pasar yang lebih besar. Yang kedua, ada hubungan berbentuk U antara kebaruan dan penerimaan konsumen. Selanjutnya, penerimaan produk baru juga dapat sangat dipengaruhi oleh lingkungan persaingan. Setelah manfaat dari ide produk telah ditetapkan pada tahap sebelumnya, itu harus diterjemahkan ke dalam konsep produk. Konsep produk adalah deskripsi yang cukup rinci secara verbal atau terkadang visual dari produk
atau layanan baru. Untuk menilai daya tarik konsep produk, perusahaan sering mengandalkan diskusi kelompok terfokus. Anggota kelompok fokus adalah kelompok kecil calon pelanggan, biasanya dengan satu moderator. Anggota kelompok fokus mendiskusikan suka dan tidak suka produk yang diusulkan dan penawaran pesaing saat ini. Di banyak negara barat, pengujian pemasaran produk baru sebelum peluncuran penuh adalah norma bagi sebagian besar industri pada barang konsumsi. Uji pemasaran pada dasarnya adalah eksperimen lapang di mana produk baru dipasarkan di kota-kota tertentu untuk menilai potensi penjualan dan skor ukuran kinerja lainnya, dalam arti pasar uji coba dan gladi bersih sebelumnya. Peluncuran produk dengan asumsi hasil uji pasar mendukung keputusan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan ingin menjadi test market sebelum peluncuran. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat proyeksi pangsa pasar, volume penjualan, dan penetrasi produk baru yang cukup akurat. Baik, selanjutnya truly global product development atau pengembangan produk yang sangat global. Sejumlah perusahaan memiliki pusat penelitian yang tersebar di seluruh dunia. Unilever misalnya memiliki jaringan pusat keunggulan, namun pusat-pusat ini sering berkonsentrasi pada pengetahuan dan keahlian teknis yang tersedia. Namun pusat-pusat ini juga berhasil mendirikan perusahaan yang benar-benar berproses pengembangan produk global yang mampu melampaui kluster lokal. Perusahaan semacam itu menggunakan jaringan tim pengembangan produk lintas fungsi yang tersebar di seluruh dunia. Manfaat GVD termasuk efisiensi rekayasa yang lebih besar melalui pemanfaatan sumber daya. Manfaat GDP termasuk efisiensi rekayasa yang lebih besar melalui sumber daya berbiaya lebih rendah, akses ke keahlian teknis yang didistribusikan secara internasional, desain produk untuk pasar yang lebih global, dan alokasi sumber daya pengembang produk yang lebih fleksibel. Dos dan rekan-rekannya melabeli perusahaan seperti itu seperti inovator meta-nasional. Nokia adalah salah satu contoh perusahaan yang unggul sebagai inovator meta-nasional. Nokia mengembangkan ponsel digital pertamanya dari lab R&D di Inggris, bukan Finlandia. Setelah mengamati tren konsumen di Asia, Nokia memanfaatkan keterampilan desain di Italia dan California untuk mengubah ponsel menjadi aksesoris fashion. Nokia memperoleh pengalaman dari Jepang dalam miniaturisasi dan antarmuka pengguna yang ditingkatkan. Menyadari potensi telepon seluler yang menggantikan komunikasi saluran tetap di Cina dan India, Nokia melihat Asia untuk keterampilan untuk menurunkan biaya produksi. Pengembangan server Pro-Lion ML150 oleh Hewlett-Packard memberikan ilustrasi lain tentang inovasi global yang sesungguhnya. Server ini membantu perusahaan untuk mengelola database pelanggan dan menjalankan sistem email. Ide awal lahir di Singapura setelah persetujuan konsep di Houston. Desain konsep untuk server baru dilakukan di Singapura. Kemudian HP kontraktor di Taiwan untuk membuat desain teknik perakitan lahir dilakukan di 4 negara: Singapura, Australia, Cina, dan India. Di masa lalu, desain untuk server kelas dilakukan di Amerika Serikat, namun dengan merancang ML150 di Asia, HP dapat memangkas biaya yang membuat produk baru lebih relevan dan bagi pelanggan saja. Target pasar untuk khusus ini. Untuk memanen inovasi meta-nasional, perusahaan harus mengejar 3 hal. Yang pertama pencarian, yang kedua menilai, yang ketiga mobilisasi. Selanjutnya summary atau ringkasan. Keputusan kebijakan produk global sangat penting bagi keberhasilan strategi pemasaran global MNC. Dalam bab ini, fokusnya adalah pada pengelolaan proses pengembangan produk baru dan konsep global. Kami pertama-tama memberikan baru dalam konteks global. Kami pertama-tama memberikan ikhtiar secara berbagai opsi strategi produk yang mungkin dikejar perusahaan. Secara kasar, sebuah perusahaan multinasional memiliki 3 pilihan: perluasan strategi domestik, adaptasi strategi lokal, dan penemuan dengan merancang produk yang memenuhi kebutuhan umum pelanggan global. Salah satu masalah utama yang dihadapi perusahaan adalah masalah standarisasi versus kostumisasi. Sekarang Anda harus
menyadari bahwa masalah ini tidak boleh dinyatakan dalam istilah baik atau sebaliknya. Ini adalah masalah derajat menstandarisasi strategi produk kita. Kami menggambarkan kekuatan utama yang mendukung strategi produk global. Pada saat yang sama, akan selalu ada kekuatan yang mendorong strategi produk Anda ke arah penyesuaian. Idealnya, perusahaan mencapai keseimbangan yang rapi antara standarisasi produk dan adaptasi. Kami menggambarkan dua pendekatan desain produk yang memungkinkan perusahaan untuk menangkap manfaat dari satu opsi, menular dari produk yang mendekati. Pedoman berikut tentang pengembangan produk global. Yang pertama, mulai dari konsumen. Memahami persamaan dan perbedaan kebutuhan daerah. Yang kedua, jangan mencoba membuat produk lebih mendunia daripada yang sebenarnya. Yang ketiga, tim bisnis global yang multifungsi dan multigeografis sangat membantu dalam mendukung program produk global. Yang terakhir, produk dan dukungan manajerial puncak sangat penting. Baik, selanjutnya pembahasan terakhir yaitu using conjoint analysis for concept testing in global new product development, atau penggunaan conjoint analysis untuk pengujian konsep dalam pengembangan produk baru global. Dalam hal ini, kita membahas bagaimana pemasaran internasional dapat menggunakan analisis conjoint untuk menguji konsep produk baru. Sebagian besar produk dan layanan dapat dianggap sebagai sekumpulan atribut produk. Premis awal dari analisis conjoint adalah bahwa orang membuat trade-off antara atribut produk yang berbeda ketika mereka mengevaluasi alternatif, misalnya merek, dari mana mereka harus memilih pilihan. Jadi, tujuan dari conjoint adalah untuk mendapat pemahaman tentang trade-off yang dibuat konsumen. Hasil dari latihan akan menjadi salah satu set utilitas untuk setiap atribut yang diturunkan pada tingkat segmen rumah tangga atau konsumen individu. Dengan menjumlahkan utilitas ini untuk setiap konsep produk tertentu, kita dapat melihat betapa menariknya konsep itu bagi konsumen tertentu. Semakin tinggi skor utilitas ini, semakin menarik konsep tersebut. Informasi ini memungkinkan perusahaan untuk menjawab pertanyaan seperti berapa banyak pelanggan mereka bersedia membayar ekstra untuk fitur produk tambahan atau kinerja yang unggul. Alat ini juga dapat digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan yang harus menyesuaikan produk yang rencananya akan diluncurkan di berbagai pasar sasaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.